keadilan itu tidak dapat didapatkan dengan sendirinya, dan keadilan itu tidak turun dari langit, tapi harus diperjuangkan. Foto ya bisa membuat acara seperti itu, berdoa bersama. Saya ucapin selamat, semoga Pak Oto bisa dapat jalan ya ke PK. Tapi saya rasa sih udah nggak ada jalan karena itu sudah inkrah. Yang terakhir sampai Hakim Agung itu Artijo Alkostar itu benar-benar dia membaca dengan sangat simpel, dengan disaksikan Kapolri waktu itu. Jessica itu berbuat jahat ya, karena dia ada kelainan Pak Oto. Saya kasih tahu aja itu. Saya nanti kalau panjang lebar Pak Oto nanti kesel ngomong lagi, marah ke saya lagi, saya jadi nggak enak. Saya merasa dosa sama Pak Oto. Jadi memang dia begitu. Jadi kita tahu lah ya. Buat laporan kepada salah seorang hakim, ya tentu saya nggak boleh sebutkan namanya. Ya untuk hari Senin kita akan jalankan itu di Komisi Judisial. Setelah itu kita juga akan melaporkan orang ya yang kami duga menghilangkan barang bukti. Ya. Kemudian setelah itu minggu berikutnya kami juga akan melaporkan orang yang kami duga merekayasa CCTV. Selanjutnya kami juga akan melakukan tindakan untuk melaporkan orang yang yang diduga menghalang-halangi dilakukannya otopsi. Itulah rangkaian-rangkaian upaya hukum yang akan kami lakukan. Setelah itu kami akan memilih waktu yang tepat kapan kami akan mengajukan PK, apakah di tengah-tengahnya, apakah di akhirnya. Tetapi dengan ini kami ingin, ya kami tidak mau ingin mempermalukan institusi penegak hukum, tetapi saya justru sebaliknya minta institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan siapapun, jangan gara-gara ada oknum, umpamanya nanti kalau terbukti ada yang berbuat, itu jangan institusi melindungi, tapi harus justru membereskan ini supaya nama institusi jadi bersih. Ya kan, apalagi saya tahu betul Pak Kapolri ini kan orangnya yang selama ini clear kan orangnya kan. Jadi saya berharap beliau dapat mentuntas masalah ini supaya jangan sampai ini jadi cacat seumur hidup, ya jadi dark number nanti dalam peradilan kita gitu. Jadi kalau kami nanti melakukan upaya pelaporan, saya bermohon kepada Polri dan penegak hukum lain agar betul-betul membuka kasus ini dengan sebenar-benarnya. Kalau memang laporan kami tidak benar, silakan. Tapi kalau kami silakan dihentikan. Tapi kalau laporan kami ini benar, tolong supaya ini proses secara transparan, terbuka. Karena ini sudah menjadi konsumsi umum, konsumsi publik, bukan lagi Indonesia tapi sudah luar negeri. Kita buka aja. Kalau pokoknya ada laporan CCTV, nanti ahli akan membuktikan bahwa itu direkayasa. Kalau ahli kami nggak benar, ya sudah. Bila perlu dia dipersoalkan. Tapi kalau dia bisa membuktikan ini rekayasa, ya tolong dibuka gitu loh, kira-kira gitu. Percayalah, anak saya yakin anak saya tidak bersalah. Saya selalu berdoa buat kalian semua, doa semua advokat, Bapak dan Ibu dan netizen dan teman-teman. Tapi kan Ibu bilang pasti aja jalannya, nanti Tuhan nggak tidur kan Ibu bilang. Nanti kamu ikutin proses yang di Indonesia, dia bingung di sini prosesnya hukumnya kok begini. Dia kan selalu, dia bilang kan selalu, kenapa Dedek kok dikurung di sini gitu. Dia selalu bilang kayak gitu. Dari dulu tuh dari Polda, salahnya apa katanya. Dia tuh bingung gitu. Tapi dia bisa kuat karena kan ada didampingin sama lawyer-lawyernya yang semuanya, Bang Oto, Pak Bostam, Kak Eli, mendampingi dia, dikuatkan. Dan Ibu juga harus kuat di hadapan dia. Jadi kita saling menguatkan begitu. Gak kuat sebenarnya, tapi dikuat-kuatin. Tapi tante kalau gak kuat, Jessica nanti lebih gak kuat lagi. Kita saling kayak ibaratnya saling, Ibu kuat, Jessica juga kuat. Jadi Ibu lihat Jessica kuat, Ibu juga kuat gitu. Jadi saling menguatkan gitu. Jadi nggak boleh ada, Ibu tuh nggak boleh nggak kuat
nanti kalau Jis tahu dia juga nggak kuat gitu. Jadi kami saling menguatkan. Tapi, aduh, Ibu kalau ngomong gimana ya? Nanti saya kalau ngomong Jis pasti sedih. Tapi kebenaran itu harus terungkap loh. Dengan cara apa? Dengan apa? Undang podcast-podcast yang berhubungan langsung, yang menjabat pada saat Jessica dimasukkan ke Selti. Ya, dan logiknya begini ya, kita bicara logik aja. Kalau hari ini untuk perkara Jessica, seseorang influencer yang telah memiliki 20 juta subscriber, 20 juta lebih subscriber, berani mengungkapkan berita kebohongan di ruang publik, maka berarti sebelum-sebelumnya dia pernah melakukan. Fatal. Gua kasih tahu, cek, itu harus cek tuh, ada kepentingan apa? Dia katakan bahwa Selti nggak ada, dia katakan bahwa dia sudah lihat langsung, untuk apa? Ada sesuatu. Dan sangat gua sesalkan, orang tersebut diberikan gelar atau sesuatu pangkat yang disematkan kepada dia dari salah satu lembaga negara. Sangat fatal, berarti negara dalam hal ini gagal memilih orang untuk orang yang kredibel untuk menyiarkan berita-berita yang positif kepada masyarakat. Itu aja. Jadi walaupun ada sedikit, kita tahu kejujuran itu harus terungkap. Ya, walaupun dari orang yang seperti aku yang bukan siapa-siapa ini, karena aku tahu, aku pernah di dalam. Aku pernah melihat, bahkan sampai sekarang pun ada. Selti itu ada dan Jessica masuk kok. Tidak pernah dikeluarkan di tahanan-tahanan, Bahkan di, kalau di kamar-kamar. bahasa-bahasanya itu jauh lebih serem. Cuman kita nggak mungkin di media. Nah, cuman itulah intinya ada. Intinya ada. Jessica benar-benar dimasukkan ke Celticus. Cuman tiba-tiba ada pihak yang ngaku-ngaku aja bahwa dia udah lihat itu tempat. Dia bilang Jessica tidak ada buktinya masuk ke Celticus. Gila. Fatal itu, fatal. Tuh. Maka menurut saya sarankan kepada lembaga yang memberikan dia kepangkatan, cabut itu. Cabut itu. Kalau nggak cabut terus mau ngapain? Hati-hati loh. Sementara sudah 21 juta orang yang menonton itu. Jangan ada Bagaimana? pihak-pihak yang tiba-tiba menggunakan kepangkatan yang diberikan oleh negara justru untuk melakukan perbuatan yang negatif. Apa itu? Menyebarkan berita yang bohong. Fatal itu. Artinya kalau negara memberikan itu lalu dia berbohong, seolah-olah negara melakukan pembiaran terhadap kebohongan di dalam ruang publik. Bahaya. Ya wajar lah diungkit karena memang itu kasus itu saya nggak mengatakan Mirna itu tidak bersalah, tapi belum pasti dia bersalah atau tidak. Di mata hukum kalau belum pasti bersalah nggak boleh dihukum. Jadi saya nggak mengatakan bahwa Jessica itu tidak bersalah, tapi dua alat buktinya belum ada. Masa pendapat psikolog bisa menghukum seseorang? Ya. Itu dari segi hukumnya, Pak? Iya, dari segi hukumnya begitu. Dua alat buktinya itu belum ada yang direct evidence membuktikan dia sebagai pelaku. Iya. Ya. Oke. Thank you, Bang. Apalagi nih?